Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri dari kelas 2283C dengan NIM 230803096. Di sini saya akan mempresentasikan laporan saya yang berjudul Sistem Informasi Pemesanan Reservasi Define Dining Catering Fitri dengan mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem dengan dosen pengampu Pak Irfan Dwijaya MKom. Di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakangnya. Saat ini, teknologi komputer sangat berkembang. Selain itu, teknologi komputer sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari manusia, terutama dalam industri kuliner yang sangat membutuhkan informasi cepat dan akurat. Kecanggihan teknologi saat ini membuat pekerjaan manusia lebih mudah daripada sebelumnya. Selain itu, adanya sistem informasi perusahaan akan mempercepat proses kebutuhan untuk menyediakan makanan dalam jumlah besar untuk acara tertentu. Ini adalah dasar dari sejarah sepanjang industri catering. Di Eropa, pada abad pertengahan, jasa catering mulai berkembang karena pesta kerajaan dan acara keagamaan besar. Namun pada abad ke-19 dan 20, industri catering modern seperti yang kita kenal sekarang mulai berkembang, terutama karena berkembangnya kota-kota besar dan meningkatnya mobilitas sosial. Pemesanan reservasi catering telah menjadi bagian integral dari berbagai acara dan perayaan di seluruh dunia, baik itu untuk pernikahan, pesta ulang tahun, khitanan, tahlilan, dan lain-lain. Layanan catering memberikan solusi praktis untuk menyajikan makanan dan minuman kepada tamu tanpa harus melalui kerumitan mempersiapkan semuanya sendiri. Dalam konteks ini, reservasi Define Dining Catering Fitri hadir sebagai salah satu penyedia layanan catering yang berkomitmen untuk memberikan pengalaman kuliner terbaik bagi pelanggannya. Define Dining Catering Fitri menyediakan berbagai menu paket yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan preferensi pelanggan, mulai dari jenis main course, dessert, nasi, dan minuman, dan berbagai pilihan paket catering disesuaikan dengan jenis acara. Adapun landasan teori, pemesanan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh konsumen sebelum membeli. Untuk mewujudkan kepuasan konsumen, maka perusahaan harus mempunyai sebuah sistem pemesanan yang baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud pemesanan adalah proses perbuatan, cara memesan atau tempat, barang, dan sebagainya kepada orang lain. Menurut Edwin dan Chris, pemesanan dalam arti umum adalah perjanjian pemesanan tempat antara dua pihak atau lebih. Perjanjian pemesanan tempat tersebut dapat berupa perjanjian atas pemesanan suatu ruangan, tempat duduk, dan lainnya pada waktu tertentu dan disertai dengan produk jasanya. Adapun reservasi yaitu proses pemesanan produk atau jasa yang belum ditutup oleh transaksi jual beli. Biasanya melibatkan pertukaran informasi antara konsumen dan produsen untuk mencapai kesepahaman mengenai produk. Reservasi atau proses pemesanan atau penunjukan tempat layanan atau produk untuk digunakan di waktu atau tanggal tertentu di masa depan ini merupakan langkah yang menjamin ketersediaan atau akses terhadap suatu barang atau layanan pada waktu yang diinginkan oleh pengguna atau pelanggan. Adapun catering adalah penyediaan jasa boga yang menyiapkan, memasak, dan menyajikan makanan serta minuman untuk berbagai acara, termasuk pesta, pernikahan, rapat, dan kebutuhan instansi. Jasa boga ini dapat berkisar mulai dari prasmanan, dine-in, self-service, dan privat, serta mencakup layanan komersial dan non-komersial untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Dalam industri catering, kualitas makanan dan pelayanan sangat penting untuk menciptakan pengalaman yang positif bagi pelanggan. Adapun hasil identifikasi, masalah yang ke-1, proses pemesanan mungkin lambat, tidak terorganisir, atau membingungkan bagi pelanggan. Yang kedua, sistem lambat dalam merespon input pengguna mengakibatkan pengalaman pemesanan yang frustasi. Yang ketiga, data pelanggan tidak disimpan atau dilindungi dengan baik, meningkatkan risiko kebocoran data. Yang keempat, pelanggan tidak mendapatkan bantuan yang memadai ketika menghadapi masalah dengan sistem pemesanan. Berdasarkan identifikasi yang telah didapatkan, maka analisis melakukan tahapan sebagai berikut. Apa penyebab proses pemesanan mungkin lambat, tidak terorganisir, atau membingungkan bagi pelanggan? Yang kedua, apa penyebab sistem lambat dalam merespon input pengguna mengakibatkan pengalaman pemesanan yang frustasi?
Yang ketiga, apa penyebab data pelanggan tidak disimpan atau dilindungi dengan baik, meningkatkan risiko kebocoran data. Yang keempat, apa penyebab pelanggan tidak mendapatkan bantuan yang memadai ketika menghadapi masalah dengan sistem pemesanan. Terus di bagian B ada penyebab masalah, yaitu masalahnya yang tadi proses pemesanan mungkin lambat, tidak terorganisir atau membingungkan. Penyebabnya tuh kurang informasi yang jelas tentang menu, harga, dan prosedur pemesanan dapat menyebabkan kebingungan dan keraguan bagi pelanggan. Yang kedua, ada sistem lambat dan merespon input pengguna mengakibatkan pengalaman pesanan yang frustasi. Yang ketiga, data pelanggan tidak disimpan atau dilindungi dengan baik, meningkatkan risiko kebocoran. Penyebabnya protokol keamanan yang lemah, tidak adanya enkripsi data, atau kebijakan manajemen yang buruk. Yang keempat, pelanggan tidak mendapatkan bantuan yang memadai. Penyebabnya kurangnya staf dukungan. Tidak ada sistem tiket dukungan yang efisiensi atau respon yang lambat dari tim dukungan. Adapun titik keputusan. Titik keputusan yaitu lokasi di mana keputusan penting dibuat dalam sistem yang ada. Identifikasi titik keputusan memantau, memahami bagaimana sistem beroperasi, dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul. Terdapat 4 tabel, yaitu ada penyebab masalah, titik keputusan, lokasi, teknik pengumpulan. Dan adapun personil kunci. Personil kunci atau key personel adalah individu yang memiliki peran penting dalam sistem yang sedang dianalisis. Personil kunci ditentukan berdasarkan titik keputusan dan lokasi atau bagian yang mengerjakan. Ada 5, yaitu ada lokasi, nama, jabatan, uraian tugas, identifikasi kebutuhan. Ini dapat kita lihat sendiri dan dibaca. Terus ada sistem yang berjalan. Ada uraian prosedur, ada mulai, yaitu proses dimulai saat pengguna mengakses situs web. Ada login atau pendaftaran, pengguna memiliki opsi untuk membuat akun atau login ke akun yang sudah ada. Ada pemilihan paket catering, dapat memilih catering yang tersedia. Ada penyesuaian layanan, pengguna dapat menyesuaikan pesanan dengan menambah atau mengurangi layanan tambahan dan mengatur detail tambahan. Ada input detail acara, pengguna memasukkan detail acara termasuk tanggal, waktu, lokasi, dan catatan tambahan. Ada konfirmasi pesanan, pengguna meninjau kembali semua informasi. Ada pembayaran, ada konfirmasi pesanan, pengguna meninjau kembali semua informasi pesanan sebelum mengkonfirmasi pesanan. Ada pembayaran, pengguna memilih metode pembayaran dan memasukkan informasi pembayaran untuk menyelesaikan transaksi. Ada konfirmasi pembayaran, setelah pembayaran berhasil, pengguna menerima konfirmasi melalui email. Penyedia layanan, tim catering mempersiapkan dan mengirimkan layanan sesuai dengan detail pesanan yang disediakan oleh pengguna. Dan selesai. Adapun bagian alir yang dapat kita lihat, ada pelanggan dan sistem. Ini dapat kita lihat sendiri. Adapun flowchart pembayarannya, ada pelanggan memilih metode pembayaran. Pelanggan memilih metode pembayaran yang diinginkan seperti pembayaran dengan GoPay, transfer, atau cash. Proses pembayarannya, pelanggan melanjutkan proses pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih. Jika pembayaran berhasil, pesanan akan diproses oleh tim di Fine Dining Catering. Terverifikasi. Tim di Fine Dining Catering memverifikasi pembayaran. Jika pembayaran berhasil diverifikasi, pesanan akan diproses. Jika tidak, pelanggan akan diminta untuk memilih metode pembayaran lain. Dan selesai. Dan ini dapat kita lihat flowchart pembayarannya. Adapun analisis kelemahan sistem, ada pitches, masalah, dan pemecahan. Terdapat 6, yaitu ada performance, information, ekonomi, control, efisiensi, service. Masalahnya kode tidak dioptimalkan, infrastruktur server tidak memadai. Pemecahannya, optimasi kode, peningkatan kapasitas, server, penggunaan solusi cloud, dan adapun sebagainya.
Ini ada use case kebutuhan sistem. Ada 3 aktor, yaitu ada pelanggan, sistem, dan admin, dan owner. Ini dapat dilihat, penjelasannya juga ada, terus ada DFD atau diagram konteks. Ada 2, yaitu ada pelanggan dan owner. Ada DFD level 0, ada DFD level 1 proses menu, ada DFD level 1 proses pemesanan, ada IRD, terus ada desain antarmuka, yaitu ada struktur tabel, yang satu tabel user, yang kedua tabel team member, yang ketiga tabel team, yang keempat tabel subkategori, yang kelima tabel R non-combo, yang keenam tabel R details, yang ketujuh tabel R combo, yang kedelapan tabel reservation, yang kesembilan tabel payment, dan yang ke-10 tabel message, yang ke-11 tabel menu, yang ke-12 tabel member, yang ke-13 tabel event, yang ke-14 tabel combo details, yang ke-15 tabel combo, yang ke-16 tabel kategori, yang ke-17 tabel announcement. Adapun desain input, yaitu ada input menu, input combo, input kategori, input subkategori, input acara atau event, input member, input team dan member, input user, input owner, input laporan reservasi, input laporan penjualan bulanan, input desain menu, yaitu ada menu dashboard admin, menu dashboard pembeli, menu makanan, jadwal acara, menu jadwal reservasi, menu hubungi kami atau pesan rating makanan, menu pemesanan reservasi, menu pemilihan lokasi acara, tanggal waktu, tema acara, occasion atau pemilihan acara, jumlah pack, dan tipe menu. Dan ada desain output, yaitu ada output reservasi, output laporan reservasi, dan output laporan per bulan. Adapun aplikasinya yang saya buat, yaitu aplikasi pemesanan reservasi di Fine Dining Catering Fitri. Ini tampilan awalnya itu ada home, ada menu, ini menu non-combo, dan yang ini menu combo. Ada jadwal acara, ada jadwalkan reservasi, ini kalau kita mau mesannya, dan ada hubungi kami. Ini kalau misal ada yang tidak puas dengan layanan kami, bisa masukkan pesan di sini. Sekarang kita akan memesan. Contohnya masukkan nama, misalnya namanya Lia, nama belakangnya Salsabila, alamatnya misalnya di Palembang, kontaknya ini aja, alamat emailnya sesuaikan tadi. Terus kalau setuju bisa dicentang di kotak ini, terus next. Terus ini lokasi kita mau acara di mana, misalnya di Hotel Stone. Tanggalnya misal mau reservasi bulan dan tanggal berapa. Sini saya akan mengambil bulan 10. Contohnya tanggal 19. Waktunya ini bisa dipilih. Waktu berapa? Di sini saya ambil waktu 9.30.
Terus ini motif atau misalnya temanya, mau tema apa, warna apa bisa. Di sini saya akan mengambil warna pink dan putih misalnya. Ini untuk acara ulang tahun. Di sini bisa dipilih mau acara apa. Di sini saya akan mengambil hari ulang tahun. Jumlah teksnya bisa saya ambil misalkan 150. Ini bisa prasmanan atau paketan. Ini saya ambil paketan. Saya mau ambil paket. Ini ada paket yang 150.000, 250.000, 200.000, dan 400.000. Kalau 400 ini premium. Saya misalkan contoh ambil yang 400.000 yang premium. Terus kalau setuju di next, nih, ini keluar struknya, outputnya. Terdapat 150 kali 400.000, yaitu 60 juta. Di sini saya membayar cash. Terus kalau mau bayar di next, udah dikirim ke email ya. Di sini saya akan masuk ke sebagai owner. Nih, owner. Passwordnya 123. Ini tampilan dashboard ownernya. Ada reservasi. Ini yang tadi kita pesankan namanya Lia. Di sini kita lihat yang tertunda ya. Nih, Lia di Hotel Beston. Ini. Nih. Struknya. Di sini saya akan mengubah menjadi apa tadi? Nih, kan depending saya mau mengubah menjadi approve. Sukses, terus di sini reservasi yang dikonfirmasi tadi dia pindah ke ini, ada kan, ini saya ubah menjadi finish. Sukses. Ini kita lihat ya di sini selesai. Dia selesai bela. Terus bisa dibatalkan. Kalau dibatalkan, ini misalkan dibatalkan, cancel. Misalnya di cancel, sini bisa dilihat. Tuh. Ini menu combo tadi, paketan, terus menu order yang kita tadi kan reservasi. Ini misalkan kita pesan ini yang tadi yang saya bilang, kalau misalnya ada yang tidak kepuasan dengan catering kami, bisa dimasukkan pesan dan pesan-pesannya. Nanti terlihat di sini. Ada maintenance, ada menu. Ini bisa tambah menu, tambah. Misal mau tambah apa? Tambah apa? Jus, jangan jus. Ini misalnya spaghetti aja. Spaghetti. Ini pasta. Lunch and dinner. Description, spaghetti aja ya kita tulis. Price-nya ini kita buat misalnya 35. Ini kita cost file ini kita bisa cari di sini dulu. Saya cari contoh spaghetti.
Nih, kita bisa ambil di sini. Misalnya ambil yang ini aja. Nih, kita save image. Misalnya ini spaghetti. Terserah mau taruh di mana dokumen download. Ini saya taruh di dokumen. Udah, terus kembali lagi di sini. Terus cost file. Ini tadi saya taruh di sini. Udah macet. Bukan. Ini saya taruh di sini di image. Spaghetti. Misalnya harganya tadi itu benar. Save. Terus save. Sukses. Ini bertambah di sini. Tuh, di sini ya. Bertambah. Kalau mau dihapus juga bisa atau dihapus. Delete. Udah. Tidak ada lagi. Terus ada kategori. Ada dessert, main course, pasta, rice. Terus ada acara. Ini misal mau acara apa? Acara mau buat acara, misalnya acara apa? Acara lebaran. Misalnya di rumah. Tanggalnya misal tanggal 9. Waktunya waktu pagi. Ya, jam 9 aja. 9 pas. Save. Ini kan udah di save, ada nih tadi lebaran. Terus kita tadi udah acara anggota. Ini bisa tambah anggota. New member. Misalnya member tadi kita Ria, Salsabila, kontaknya 08 ya, di Palembang. Save tuh. Udah dia bertambah membernya. Terus ada salah. Ada tim. Tim ini bisa ditambah. Kita mau tambah tim. Misalnya tim wah misalnya nih bertambah ya. Terus tim anggota ini bisa juga. Members tadi Lia masuk di tim tadi. Save. Sukses. Di sini user saya sendiri, yaitu owner tapi sebagai admin juga. Laporannya observasi tadi kan tahun 2024. Kita lihat laporan bulan ini ada. Terus bisa dicetak juga. Terus laporan bulanan. Tuh, ini hasil tampilan laporan bulanannya. Terus kita lihat yang tambah-tambahan tadi, tambah tim, tambah anggota tuh bisa dilihat dari ininya database-nya. Lama. Ntar dulu.
juga ganti wifi-nya. Ini reservasi. Tapi lama. Ntar. Nih. Ini member tadi. Tambah 1. Terus tadi tambah member. Tambah 1. Event juga bertambah. Terus tim member bertambah. Tim tadi juga bertambah udah. Nah, timnya muah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.